A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah segala puji dan syukur Ustaz panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla karena atas nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan, Ustaz masih dapat bertemu lagi dengan kalian walaupun secara tidak langsung dalam keadaan yang insya Allah penuh berkah ini karena kita memasuki bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Tapi memang keadaan bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya karena kita masih dalam keadaan KLB, kejadian luar biasa di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini. Semoga tidak menghalangi kita dalam melaksanakan atau tidak menghalangi atau membuat semangat kita menjadi berkurang karena COVID-19 ini. Jangan ya nak. Jadi semoga dengan adanya COVID-19 ini atau KLB di kota Surakarta ini semakin menambah semangat kita dalam beramal soleh di selama bulan Ramadan ini. Nah, Ustaz harapkan juga selama bulan Ramadan ini, selama 30 hari penuh, kalian mampu menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ya nak, insya Allah mampu melaksanakannya. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan atau sedikit sebelum materi adalah selama bulan Ramadan ini kalian perbanyaklah amal soleh ya nak, seperti memperbanyak murojaah, memperbanyak tilawah, dan juga jangan lupa walaupun nanti di kutab sudah selesai materinya, kalian juga jangan lupa belajar karena persiapan untuk ujian. Di jam Quran juga walaupun sudah tidak menambah hafalan, tapi jangan lupa untuk memurojaah hafalan-hafalan yang terdahulu. Karena ini waktunya, waktu yang tepat. Pahala kalian akan dilipat gandakan selama bulan Ramadan ini. Selama kalian ikhlas juga. Dan lillahi ta'ala melakukannya karena Allah ya nak. Dengan niat karena Allah. Mendapat ridho Allah. Atau ingin mengharapkan melihat wajah Allah. Yang jelas jangan terpaksa ya nak. Nah, yang kedua, kalian juga harus selalu menuruti apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kalian nak. Karena itu merupakan ladang amal. Tanpa disuruh mungkin kalian sudah membantu ya nak. Bantu mencuci piring, bantu menyiapkan untuk berbuka, dan juga bantu untuk bersih-bersih rumah ya. Jangan lupa ya nak, untuk senantiasa membantu kedua orang tua di bulan Ramadan ini. Dan pesan yang selanjutnya adalah memperbanyak doa nak. Apa yang ingin kalian cita-citakan atau harapan kalian, doalah sama Allah. Karena doa itu merupakan senjata umat Islam, kaum muslimin. Ya, doa nak apalagi di bulan Ramadan ini. Dan doa yang paling mustajab adalah ketika banyak sekali ya waktu-waktu mustajab untuk berdoa, dan salah satunya adalah ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa. Itu perbanyaklah doa nak. Apa yang kalian inginkan, minta kepada Allah. Nah, terutama mintalah agar virus corona ini segera diangkat oleh Allah, segera diambil oleh Allah, sehingga kita umat Islam mampu menjalankan sholat taraweh di masjid ya nak. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk sering-sering beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan zikir pagi petangnya jangan lupa nak. Jangan hanya di kutab saja zikir paginya. Nah, di rumah juga jangan lupa amalan itu tetap harus dilaksanakan secara istiqomah, continue ya nak. Walaupun sudah tidak berada di kutab, tapi di rumah juga harus dilaksanakan zikir petangnya, zikir paginya, ditambah zikir petangnya. Sholat duha juga ya nak, jangan terlupakan. Ketika walaupun sudah tidak ada di kutab,
Tapi sholat duhanya juga harus tetap dijaga, apalagi selama bulan Ramadan ini. Nah, Ustaz ingatkan lagi, tetap semangat ya nak, walaupun sholat di rumah, tapi tetap semangat, harus tetap khusyuk. Nah, itu pesan Ustaz. Nah, ini kita akan masuk ke materi yang terakhir, nak, untuk semester 2 ini di BBO 17. Kita materi ini yang terakhir, tanggal 30 itu sudah, ini dari materi yang terakhir, sudah tidak ada materi lagi. Insya Allah awal bulan depan, bulan Mei, insya Allah Ustadz akan men-share kisi-kisi. Diharapkan nanti selama bulan Ramadan kalian tetap belajar di rumah, karena nanti setelah libur Lebaran kalian akan masuk dan ujian kenaikan kelas. Nah, jadi begitu pesan Ustadz, tetap belajar. Kisi-kisi akan Ustadz sampaikan insya Allah di awal bulan nanti, kalau sudah jadi, dan juga mungkin ada beberapa latihan. Dan untuk ujiannya, insya Allah kalau misal pemerintah Kota Surakarta sudah mencabut KLB ini, kalian bisa mengerjakan ujiannya di Kutab Harun Ar-Rasyid. Tapi kalau misal ternyata kejadian luar biasa ini, pemerintah belum memperbolehkan sekolah melakukan aktivitas belajar mengajar, nanti ujiannya kalian di rumah. Nanti soalnya bisa diambil di Kutab atau Ustadz kirimkan software-nya dalam bentuk PDF, nanti bisa di-print sendiri, yang jelas nanti mengerjakannya di rumah. Nah, itu beberapa yang ingin Ustadz sampaikan. Dan untuk penilaiannya nanti 70% Ustadz ambilkan dari nilai ulangan dan nilai tugas harian, 30%-nya dari ujian kenaikan kelas ini. Nah, baiklah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Hanya ada saja dua slide ya. Nanti kesimpulan dan kita masuk ke materi yang pertama. Nah, baiklah, kita akan masuk ke sifat buruk selanjutnya, yaitu melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Nah, sesuai dengan modul manusia dalam juz 30 yang menjadi buku panduan atau buku pegangan di kelas Konuni 1, kita hanya membedah melampaui batas dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam juz 30 saja. Nah, dalam juz 30, Allah berfirman atau menjelaskan mengenai melampaui batas itu dalam 5 surat. Quran surat An-Naba ayat 22, Quran surat An-Naziyat ayat 17 dan 37, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12, Quran surat Asy-Syams ayat 11, dan Quran surat Al-Alaq ayat 6. Nah, kita akan masuk saja langsung di pembahasan pertama ya, Nak, mengenai apa itu melampaui batas. Nah, hanya ada dua penjelasan pertama dan kedua. Kita akan masuk ke penjelasan yang pertama. Melampaui batas. Pengertian melampaui batas kita akan membahas dulu di Quran surat An-Naba ayat 22. Nah, dalam Quran surat An-Naba ayat 22, Allah berfirman, "Lit-taghina ma'aba." Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Firman Allah Ta'ala sebelumnya, di ayat sebelumnya, "Inna jahannama kanat mirsoda." Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, yakni tempat pengintai yang sudah disiapkan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Lit-taghina," bagi orang-orang yang melampaui batas. Lalu apa yang dimaksud melampaui batas? Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud melampaui batas adalah yang mereka adalah, atau orang-orang melampaui batas itu para penentang, para pelaku kemaksiatan, dan para pembangkang kepada para rasul. Yang dimaksud para penentang dan pembangkang ini, kalau kemaksiatan kan sudah jelas ya, Nak, selalu melakukan hal-hal yang dilarang Allah, berdosa,
melakukan hal-hal haram. Sedangkan penentang dan pembangkang ini itu adalah mereka yang tidak suka atau tidak mau mentaati perintah Rasulullah, seperti halnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyu atau menyampaikan perintah dan juga larangan ataupun ancaman mengenai hari akhirat, neraka, dan juga nikmat surga, mereka tidak percaya. Mereka malah mendustakan Rasulullah dan membangkang, tidak mau mentaati perintahnya. Sudah disuruh untuk menyembah Allah, mereka masih tetap menyembah berhala agama nenek moyang. Nah, kelak menjadi tempat kembali ma'aba, yakni menjadi tempat kembali dan menetap. Di mana itu? Di neraka jahanam. Nah, seperti itu ya. Jadi firman Allah dalam Quran surat An-Naba itu adalah menjelaskan bahwa seorang yang melampaui batas itu mereka yang menentang dan membangkang kepada perintah Rasul sekaligus para pelaku kemaksiatan. Tempat kembalinya di mana? Di neraka jahanam. Nah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu Quran surat An-Nazi'at ayat 17 dan 37. Lalu Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12. Nah, kita akan masuk dulu ke Quran surat An-Nazi'at ayat 17 dan 37. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 17, firman Allah berbunyi, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Nah, artinya adalah pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah berfirman atau Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun. Karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kita lihat, Allah menyebut Fir'aun itu seseorang yang melampaui batas. Padahal Fir'aun sudah kita ketahui dia kejam. Nah, apa yang dimaksud melampaui batas? Di sini dia sombong yang pertama. Berlaku zolim, sewenang-wenang ya. Nah, itu ada pada diri Fir'aun, melampaui batas. Melampaui batas maksudnya dia sombong. Sebagai raja yang berkuasa saat itu dia sombong. Bahkan apa? Tingkat kesombongannya itu sudah sangat melampaui batas sekali karena dia sudah bukan sombong lagi ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Astagfirullah. Nah, bahwa Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, mampu membuat seseorang itu mati, mampu membuat seseorang itu hidup ya. Seperti itu ya, ada dua orang, aku bisa mematikannya, aku bisa menghidupkannya. Pengawal penggal dia. Nah, tinggal suruh-suruh. Itu yang dimaksud sewenang-wenang, dia menyuruh orang untuk atau pengawalnya untuk membunuh orang itu dan juga berlaku zolim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia zolim juga, sering menyiksa. Bahkan perbuatan paling zolimnya atau paling kejinya dia berusaha membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Tapi karena melampaui batasnya diberitahu oleh Nabi Musa tetap ngeyel, maka Nabi Musa disuruh Allah untuk memberitahunya secara lemah lembut. Nah, padahal sudah tahu Fir'aun itu salah tapi harus tetap dinasihati dengan lemah lembut. Tapi ketika dinasihati dan juga sudah ditunjukkan kebesaran Allah dengan mukjizatnya Nabi Musa, Fir'aun masih tetap ngeyel ya. Akibatnya Allah pun mengazab Fir'aun, menghukumnya. Nah, dilanjut dan juga tadi di surat An-Nazi'at ayat 17 dan juga surat An-Nazi'at ayat 37. Nah, ini firman Allah yang sebelumnya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maksudnya diperlihatkan kepada orang-orang yang melihat sehingga semua orang menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Lalu Allah juga berfirman, "Fa'amma man tagha." Adapun orang yang melampaui batas, nah dijelaskan juga ini, yakni sombong lagi semenang-menang, sama ya pengertiannya ya, sombong sewenang-wenang dengan sifat Fir'aun tadi sama, tapi ini untuk setiap orang diperlihatkan kepada orang. Adapun orang yang melampaui batas, jadi ini ditujukan kepada orang yang melampaui batas, bukan Fir'aun saja ya, tapi ada juga orang
yang melampaui batas, yakni apabila orang tersebut bersikap sombong dan sewenang-wenang. Seperti halnya Abu Jahal, dia juga sombong. Sudah dinasihati tidak mau, dia juga sewenang-wenang. Karena dia merasa memiliki jabatan di Mekah. Nah, lalu dilanjutkan firman Allah yang selanjutnya, wa atharol hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dalam firman Allah wa atharol hayatad dunya itu artinya adalah dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, yakni jadi ada dua orang ya tadi ya nak, dilanjutkan oleh Allah. Orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia itu gimana? Ya, mengutamakan kehidupan dunia daripada urusan agama dan juga akhiratnya. Jadi dia lebih mementingkan mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Nah, dilanjutkan firman Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya, tempat kembali mereka adalah neraka jahim. Sedang makanan mereka adalah pohon zakum dan minumannya dari air yang mendidih. Jadi di sini lanjutan dari Quran surat An-Nazi'at 37, 38 dan 39 juga bahwa orang yang melampaui batas itu orang yang sombong dan sewenang-wenang, lalu mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, lebih mengejar dunia. Dan tadi Allah akhirnya mengancam di ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahanam atau neraka jahim sedang sebagai tempat kembalinya, sedang makanan mereka adalah pohon zakum dan minumannya dari air yang mendidih. Nah, itu ya. Jadi penjelasan mengenai Quran surat An-Nazi'at ayat 17 dan 37. Nanti kalau belum paham bisa dibaca sendiri lagi, di stop videonya, dibaca. Nah, Ustaz akan melanjutkan ke materi selanjutnya, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12. Nah, jadi di pembahasan yang pertama ini ada 3 surat ya tadi. Ada surat An-Naba, surat An-Nazi'at, dan surat Al-Mutaffifin. Ini kita akan membahas ke materi Quran surat Al-Mutaffifin, firman Allah mengenai melampaui batas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 12, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yakni melampaui batas dalam tindakannya, dalam melakukan berbagai larangan dan berlebihan dalam menjalankan berbagai hal yang dibolehkan. Nah, jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ini bahwa orang yang melampaui batas itu orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percaya bahwa hari pembalasan, dusta kamu, tidak ada hari pembalasan. Mereka tidak percaya. Orang itu termasuk orang yang melampaui batas, lagi berdosa. Nah, orang yang melampaui batas lagi ciri-cirinya dalam tindakannya selalu melakukan berbagai perbuatan yang itu dilarang oleh Allah atau melakukan dosa-dosa besar atau hal-hal yang diharamkan Allah. Mereka menerjang, sudah dilarang oleh Allah bahwa ini haram, ini dosa besar, tapi tetap dilaksanakan. Itulah orang-orang yang melampaui batas juga. Misalnya minum khamr, dosa, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Itu semua hal-hal yang dilarang dan dosa-dosa besar. Tidak berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Itu larangan yang keras. Allah melarang, Allah juga mengancam. Akan ada hukumannya, konsekuensinya. Tapi bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tidak peduli, malah dilaksanakan. Itulah contoh tindakan orang-orang yang melampaui batas itu tadi, melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, dan juga berlebihan dalam menjalankan berbagai hal yang diperbolehkan. Misalnya hal yang diperbolehkan ini apa? Misalnya salah satunya makan. Salah satu orang yang mendapat julukan atau dicap sebagai orang yang melampaui batas adalah tadi orang yang berlebihan juga dalam menjalankan hal yang dibolehkan. Misalnya diperbolehkan makannya jangan berlebihan, tapi orang-orang yang melampaui batas malah berlebihan. Sampai perutnya
lendung sampai kenyang sekali. Nah, bahkan hal-hal yang hal-hal yang berlebihan itu juga tidak baik, tidak diperintahkan juga oleh Rasulullah, ya. Nah, karena kalau misal makan secara berlebihan, apa yang terjadi terusan? Malas bergerak, perutnya jadi sakit, terus malas melakukan aktivitas, enaknya langsung tidur. Nah, itu sifat-sifat malas itu sifat-sifatnya setan, sifat-sifat yang berlebihan itu juga tidak bagus ya nak. Nah, itulah orang-orang yang melampaui batas juga. Nah, ini ya nak, Quran Surat An-Naba ayat 22, Quran Surat An-Nazi'at ayat 37, 17 dan 37, dan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12. Nanti di sini berfirman mengenai Fir'aun yang sombong dan sewenang-wenang. Fir'aun yang sombong dan sewenang-wenang di Quran Surat An-Nazi'at, ya. Dan orang yang sombong sewenang-wenang tempat kembalinya adalah neraka Jahim. Dan juga ini Quran Surat An-Naba bahwa orang yang melampaui batas itu orang yang menentang dan membangkang terhadap perintah dari Rasulullah. Dan yang terakhir Quran Surat Al-Mutaffifin itu orang yang tidak atau mendustakan hari pembalasan, tidak percaya adanya hari pembalasan, dan selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan juga selalu berlebihan dalam hal-hal yang diperbolehkan. Nah, kita akan masuk ke penjelasan yang kedua mengenai pengertian melampaui batas. Yang kedua dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 11 dan juga Surat Al-Alaq ayat 6. Dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 11 ini Allah berfirman, kadzabat samudu bitaqwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Nah, ini kalau tadi sebelumnya dalam Quran Surat An-Nazi'at itu contohnya Fir'aun, kali di dalam Quran Surat Asy-Syams contohnya adalah kaum Samud. Kaum Samud ini juga melampaui batas. Kaum Samud ini adalah kaum yang mendustakan dan juga membangkang Rasulnya. Salah satunya adalah Nabi siapa? Nabi Saleh. Allah Ta'ala mengabarkan kisah tentang kaum Samud di mana mereka mendustakan rasul-rasul mereka yang disebabkan karena adanya kesewenang-wenangan dan melampaui batas dalam diri mereka. Nah, itu ya, Nak. Tahu kan kisahnya kaum Samud? Nanti dibaca lagi kisahnya, terus saya jelaskan juga. Jadi secara ringkas, kaum Samud itu kaum yang dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah karena telah membangkang dari perintahnya atau ia membangkang ketika Nabi Saleh melarang kaum Samud itu membunuh unta. Ingat kan? Unta betina. Tapi malah mereka bunuh padahal sudah dikasih. Kaum Samud minta kepada Nabi Saleh, coba salah satu mukjizatnya ditunjukkan. Tadi keluarlah unta dari sebuah batu besar ya nak. Nah, tapi oleh kaum Samud malah dibunuh dan malah menantang Nabi Saleh. Akhirnya Allah mengazabnya. Nah, lanjutkan di Quran Surat Al-Alaq ayat 6. Kalla innal insana layadgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Nah, ini adalah sebuah firman dari Allah dalam Quran Surat Al-Alaq, dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala memberitahukan tentang manusia bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang, jahat, sombong, sewenang-wenang jika dia melihat dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia yang melampaui batas itu ciri-cirinya sama kan? Sombong, sewenang-wenang, dan jahat. Seperti ciri-cirinya Fir'aun dan kaum Samud tadi. Nah, mereka merasa karena harta mereka banyak, nah. Jadi mereka bisa berlaku sombong, sewenang-wenang, dan jahat. Nah, Allah pun memberikan peringatan dan mengancam sekaligus menasihati.
dengan firman Allah selanjutnya, inna inna ila rabbika inna ila rabbika ruj'a. Nah, sesungguhnya hanya kepada Rabb-mu lah kembalimu. Jadi Allah berfirman di ayat selanjutnya, inna ila rabbika ruj'a, bahwa manusia ini kelak akan kembali kepada Allah dan hanya kepada Allah lah tempat kembalinya, dan dia akan menghisapmu atas harta yang engkau miliki, dari mana engkau mengumpulkannya dan untuk apa engkau belanjakan. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Alaq ini Allah memberitahu kita bahwa orang yang melampaui batas itu tadi sama orang yang sombong, jahat, semenang-menang karena merasa banyak harta. Padahal Allah juga berfirman bahwa sesungguhnya tempat hanya kepada Rabb-mu lah, hanya kepada Allah lah tempatmu kembali. Dan harta-harta yang kelak kita miliki di dunia, Allah akan menghisapnya, akan dimintai pertanggungjawaban. Hartamu yang ada di dunia itu adalah titipan. Kau gunakan untuk apa saja. Nah, itu nanti akan dihisap oleh Allah. Nah, itu ya, Nak. Jadi, itu adalah pembahasan mengenai melampaui batas. Quran surat Asy-Syams tadi mengenai kaum Samud, dan juga Quran surat Al-Alaq ayat 6 yaitu mengenai orang yang banyak harta lalu melampaui batas. Nah, hanya itu saja ya, Nak. Materi melampaui batas kali ini tidak terlalu banyak. Kita akan masuk ke kesimpulannya, Nak. Kesimpulan yang pertama adalah ciri-ciri orang yang melampaui batas. 1. Mendustakan hari pembalasan atau tidak percaya. Ini Ustadz rangkumkan dari materi yang tadi, dari 5 surat tadi. Ciri-ciri orang yang melampaui batas. 1. Mendustakan hari pembalasan atau tidak percaya. Yang kedua adalah melakukan perbuatan dosa atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang diharamkan Allah. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam menjalankan berbagai hal yang diperbolehkan, selalu berlebih-lebihan. Yang keempat, memiliki sifat sombong, semenang-menang, dan jahat karena merasa memiliki banyak harta. Yang kelima, berbuat zolim dan selalu mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Berlaku zolim, misalnya dikasih titipan sebagai penguasa, dia berlaku zolim seperti Fir'aun, diberikan amanah Allah sebagai raja tapi malah raja yang zolim dan lalim. Dan yang terakhir, yang keenam, berbuat kemaksiatan serta menentang dan membangkang kepada perintah para rasul. Nah, ini ya, Nah, contohnya tadi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy yang selalu menentang dan membangkang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga ya, Nak, selalu mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat itu juga dilarang. Karena apa? Karena dunia ini ibarat yang dulu pernah Ustadz sampaikan, seperti bangkai kambing, anak kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai. Itulah dunia ini. Ibarat dunia ini Rasulullah menggambarkan seperti itu. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Orang nggak mau membeli anak kambing yang sudah cacat dan sudah menjadi bangkai pula. Tidak ada yang mau membelinya. Nah, itulah ibarat dunia. Dan kesimpulan yang kedua, tempat bagi orang yang melampaui batas adalah neraka jahanam. Makanannya dari pohon zakum dan minumannya air yang mendidih. Contohnya seperti Fir'aun dan juga kaum Samud. Ya, kaum Samud ini ya seperti yang Ustaz jelaskan tadi, mereka menyembelih unta betina dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Itu adalah arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 77. Nah, karena itu mereka ditimpa gempa, Allah pun mengazabnya karena tadi sudah menantang.
maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Allah mengazab mereka, menghukum mereka dengan mendatangkan sebuah musibah gempa. Itu dilanjutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78. Dan penjelasan yang lain dalam Quran surat Hud ayat 67 artinya adalah, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Nah, jadi itu azab ya yang diberikan Allah kepada kaum Samud dengan suara yang keras yang pertama dan juga gempa. Mereka menjadi mayat-mayat atau meninggal dunia dengan sangat menyakitkan, sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Nah, Fir'aun juga karena meninggalnya dia tersapu ombak atau tenggelam di lautan karena berusaha mengejar Nabi Musa. Allah tenggelamkan, dan atas eh, kehendak Allah, mayat Fir'aun pun sebagai bukti atas kebesaran Allah, mayat Fir'aun pun masih utuh sampai sekarang, masih ada mayat Fir'aunnya sebagai bukti atas benarnya firman atau atas bukti nyata sebagai benarnya apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah atau dalam Al-Quran itu, firman-firman Allah itu sebagai bukti dan menambah keimanan bagi umat Islam dan sebagai pelajaran atau sebagai peringatan bagi orang-orang kafir yang belum beriman kepada Allah. Nah, itu ya nak kesimpulan. Nah, itu saja nak materi pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, atau hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp atau kolom komentar. Dan Ustadz ingatkan lagi, jangan lupa untuk belajar dan juga memurojaah atau tilawah perbanyak. Itu tadi, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua tanpa disuruh. Nah, langsung dipijitin atau membantu menyapu. Ketika di kutap saja kalian rajin piket kan? Piket setelah selesai kepulangan itu kalian nyapu di kelas kondisi 1 piket. Nah, begitu juga dilaksanakan di rumah, membantu menyapu rumah agar bersih. Nah, itu tadi ya nak materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah perbuatan. Diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.